Ini minta maaf pada orang tua kami, bapak-bapak. Paksa dulu ya, udah lagi kali terus. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulla harfin kutiba wa yuktabu abadal abadina wa daharad dahirin. Lin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaihi salihin, khususan Abu Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, la murabbina wa mursyidina Abu Syekh Haji Amran Wali, la abina wa ummina syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pagi dan siang ini kita semua telah berkumpul demi membesarkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita dengar dari hasil tulisan atau penyampai daripada guru-guru kita tadi, bahwa karena Nabilah maka ada dunia ini dan segala-galanya, maka patut kita jadikan sebagai model contohan bagi kita di dalam kita hidup di dunia ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya dan ulama-ulamanya yang saleh semuanya, mutakaddimin dan mutaakhirin, terlebih ulama-ulama di negeri kita, di kampung kita, di Singkil ini, yang ada yang masih hidup dan telah berpulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan beliau dalam lindungan dan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa yang kita muliakan murabi guru kita Abuya, saya katakan tadi sama Pak Dewan, Abuya memang sudah tua. Kalau kita duduk di samping beliau, air matanya nampak keluar ya. Tapi semangat demi batin umat tidak terfitnah dengan nilai-nilai dunia, beliau rela dicaci dan dimaki demi kita dan disakiti demi kita, yang seharusnya seumur-umur beliau sudah sewajarnya istirahat atau berdiam diri di rumah, tetapi tidak henti-hentinya mengawasi batin umat dan keimanan umat. Mungkin ini jugalah yang dicontohkan atau Rasul memberi contoh bahwa mereka itu adalah pewaris-pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul juga seperti itu di dalam perjuangan, rela dicaci dimaki demi kita. Ulama-ulama rela dicaci dimaki demi umat. Begitu juga pria kita rela dicaci dimaki dituduh demi kita semua muridnya. Sekarang kita bertanya kembali kepada diri kita, apa yang tersakiti kita sebagai murid? Itu harus dijawab dalam lubuk hati kita yang dalam, masing-masing di rumah kita. Yang mulia hadir juga yaitu mantan Bupati Kakanda Zulmursyid. Saya baru jumpa ketika tidak lagi Bupati, ini baru jumpa. Saya dengar-dengar namanya aja. Saya ajak ke Paung nanti bulan Maulid. Rupanya beliau juga mau mengunjungi kampung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan perjalanan batin untuk menguatkan keimanan kita semua itu dimudahkan dengan kita sama-sama berkasih sayang dalam wadah majelis pengkajian dan tasawuf ini. Dan saya akan sampaikan nanti sama beliau bahwa Kakanda Zul Mursyid hadir. Begitu setianya beliau, agar besar limpahan doa murabbi kita kepada beliau agar beliau ini jangan liar lagi. Dan yang kami muliakan Pak Camat juga hadir, Pak Dewan, Pak Camat, dan wali-wali Nangro, dan ibu-ibu, ulama-ulama, dan yang kami cintai semua majelis pengkajian tauhid tasawuf yang hari ini merayakan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis di dalam sufi, dalam tasawuf dibahas banyak oleh para dikir. Innama ana ni'matun muhdatun. Ya. Innama ana ni'matun muhdatun. Ini berkenaan dengan makalah yang pertama tadi, yaitu hakikat amal dan hakikat hal. Rasul menyampaikan, sesungguhnya saya ini adalah nikmat yang dihadiahkan kepada Anda. Jadi berbeda, hadiah dengan sedekah itu berbeda. Kalau sedekah itu diberikan kepada orang yang berhajat sekali, diberikan sedekah. Tetapi hadiah itu kita berikan kepada muhibbin, kepada orang yang kita cintai. Anak kita dapat juara, kita beri hadiah karena kita sayang dan cinta. Jadi hadiah sangat jauh perbedaannya dengan sedekah. Maka ketika perjalanan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ingin merasakan buah dari kenikmatan amal, maka diistilahkan iwad dan jaza. Bagaimana mungkin kita meminta ganti dari balasan amal, sedangkan amal itu disedekahkan kepada kita? Dan bagaimana mungkin kita meminta jaza, balasan daripada ahwal, sedangkan ahwal itu yang dihadiahkan kepada kita? Walaupun dalam sebuah perjanjian akan dibalas oleh Allah kebaikan yang kita lakukan, tapi kita jangan mengomel setiap hari menuntut balasan itu. Itu dilarang di dalam pelajaran tasawuf. Lakukan saja perintah, dan beliau dan Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan balasan amal, maka jangan melulu kita menagih mana. Kalau kita jadi pegawai tukang bangunan, kita udah dikontrak oleh kepala tukang, kamu kerja sehari 100.000, udah jelas. Tapi kita tiap hari menghadap kepala tukang, iya jadi 100.000, iya jadi terus, jadi lama dipecat gitu. Ragu, nggak percaya kepada kepala tukang, jadi dipecat. Cari tukang lainnya, cari tukang lah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita hidup pada akhir zaman ini beriman kepada baginda Rasul yang kita tidak melihatnya baginda Rasul, tidak menyaksikan mukjizat baginda Rasul, dan Rasul tidak mengkabarkan secara nyata kepada kita. Apa yang disampaikan wahyu-wahyu cuman berupa penyampaian dari penyampaian sahabat kepada tabi'in, para ulama-ulama sampai kepada kita. Maka Rasul pernah menyanjung iman umat pada akhir zaman ini. Nanti ada kelompok yang imannya lebih ajaib. Maka sahabat mengatakan, itu iman para malaikat, bukan. Itu iman para nabi, juga bukan. Itu iman para rasul, para sahabat-sahabat Rasul, itu juga bukan, kata Rasul.
Itu adalah iman umatku nanti pada akhir zaman. Itu iman yang paling ajaib ini. Iman yang paling bagus. Mereka tidak melihatku, tidak melihat perjuanganku, tetapi mereka bisa percaya, yakin, dan beriman kepadaku. Jadi kenapa iman hari ini yang telah disanjung, dipuji oleh baginda Rasul yang ada pada diri kita. Kadang-kadang kalau bahasa Aceh, ini ada yang pandai bahasa Aceh nggak? Tak sangkut bak lampai itu deh iman. Sudah ya Allah salat kita masih jadi pajak ikan. Sangkut-sangkut je iman. Masih sibuk di tempat-tempat yang tidak penting. Jadi kita tidak mengindahkan, sebenarnya Rasul sudah mengindahkan, tetapi kita tidak mengindahkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, khairu ummati, kata Rasul, sebaik-baik umatku man syahida an la ilaha illallah idza ahsanu istabsyaru, bila mereka berbuat baik mereka bergembira, idza asau istaghfaru, bila mereka berbuat salah, kejahatan, dia minta ampun cepat-cepat kepada Allah Subhanahu. Siapa kita antara kita ini tidak ada pelanggaran? Semua ada pelanggaran. Semua sudah kartu kuning ini. Semua sudah kartu merah ini. Tetapi Rasul menyampaikan idza asau istabsyaru, idza asau istaghfar. Bila melakukan kesalahan, terlambat salat, lalai salat, ada rasa tidak buruk sangka kepada orang lain, banyak pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Yang kita pengaruh dari sebuah agama ini, Islam yang dibawa oleh baginda, kita juga banyak kartu merah. Maka ada solusi, yaitu beristighfar, bertaubat, minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ahsan istabsyaru, berbuat baik itu layak kita bergembira dan diberikan kegembiraan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini hujan terus ya. Nah, nggak lama, 5 menit. Untung sekali hujan, karena saya tidak pandai berdakwah juga. Ini alasan aja. Pernah pada satu malam Rasul ini patroli, berjalan keluar, ingin melihat siapa sahabatnya yang mendirikan malam. Kalau kita berguru, guru ini jalan-jalan lah. Apa kerja murid saya? Di tengah malam yang buta, tetapi baginda Rasul ingin melakukan salat di masjid, ingin mendirikan malam, dan ingin melihat siapa sahabat yang ikut beliau pada malam itu mendirikan malam. Rupanya lebih duluan Abu Bakar di dalam masjid, sedang menangis, ingin mengkhatamkan Al-Quran di dalam salatnya, sampai kepada ayat bahwa Allah membeli akan orang beriman dengan surga. Innallaha ashtara, bahwa Allah membeli akan orang beriman itu dengan surga. Sampai Abu Bakar menangis, mengingat kalau saya beraib, kalau seorang pembeli memberi barang yang beraib tentu dikembalikan. Maka Rasul ini Abu Bakar ini menangis. Lihat di sudut yang lain, Umar juga sedang menangis melakukan salat. Adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dalam pemikiran Umar, yang berilmu itu hanya Nabi Adam, karena semua adalah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sedih, tidak sama orang berilmu. Di sudut yang lain ada Mu'adz bin Jabal, di sudut yang lain ada Bilal bin Rabah. Sampai Rasul nggak jadi masuk, gembira, senang melihat sahabat-sahabatnya lebih duluan keluar melakukan itu. Gembira Rasul. Cuman
sedih juga kenapa menangis. Inilah makna idza ahsanu istabsyaru. Bila melakukan baik maka bergembira. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, pulang di ketika subuh balik lagi ke masjid yang sama. Berapalah jarak mendirikan malam, paling jam 3, tidur 2 jam, 1 jam balik lagi ke masjid para sahabat. Ada lagi Abu Bakar, ada lagi Umar. Waktu sudah selesai salat subuh, Rasul balik ke belakang lihat, kenapa kamu tadi menangis? Terkejut. Kok Rasul dari mana tahu? Nah, inilah diintip. Begitulah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat bangga, senang sekali Rasul terhadap umat-umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu. Dan Rasul ciri-cirinya tidak pernah marah. Tapi kalau melanggar aturan agama, perintah Allah, baru beliau marah. Maka disampaikanlah kepada Jibril, sampaikan kepada Abu Bakar, jangan bersedih, bergembira. Kalau si pembeli itu telah tahu barang itu beraib, jauh-jauh hari, dan si pembeli ini tetap membeli dan dia sudah tahu, maka tidak ada hak untuk mengembalikan barang itu. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Abu Bakar, Allah sudah tahu, telah menentukan takdir kita jauh sebelum diciptakan kita. Sudah ditakdirkan, ditulis, ditentukan, ini baik, ini tidak, tapi tetap dibeli, diambil, ditukar dengan surganya Allah. Maka tidak ada hak pengembalian. Sampaikan kepada Abu Bakar seperti itu. Dalam ketentuan syarat, kalau si pembeli sudah tahu dia bahwa itu beraib dan lalu dia memaksakan membeli atau harus membeli, tentu tidak ada rencana untuk mengembalikan barang. Atau ini dalam bentuk unit ya. Tapi kalau dalam bentuk borong, kan kita ada jual ikan dalam tumpukan-tumpukan yang satu tumpuk ada 2 ekor yang bagus, 9 ekor, 8 ekornya nggak bagus, ditumpuk lagi. Tujuannya harus terjual semuanya. Jadi begitulah iman ini, iman awam, iman khawasul khawas, baru tingkat dalil dan burhan, baru tingkat beriman dengan bentuk syuhud, kasyaf dan bayan, baru tingkat syuhud dan ayat. Jadi beda-beda, ada yang butuh dalil, ada yang sudah merasakan, ada yang sudah terang benderang melihat sebuah kenyataan keberadaan Allah. Jadi berbeda-beda, tapi semua dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikembalikan. Diperikutkan dalam tumpukan kelompok-kelompok iman orang-orang yang baik, kekasih-kekasih Allah ini, para walinya, para kekasihnya, para anbiya dan rasul-rasulnya. Maka begitulah kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan pernah terfitnah batin dan diri kita untuk berpisah dengan orang-orang yang baik di dalam negeri pengkajian itu. Mana tahu ada guru kita, kawan kita yang imannya lebih baik dari kita, tapi semuanya dibeli oleh Allah. Sampaikan seperti itu, berita gembirakan oleh Muhammad kepada sahabat Abu Bakar Siddiq seperti itu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek umat, inna syirara ummati, sejelek-jelek umatku kata Rasul, yaitu man wulida bil ni'am, dilahirkan dalam kondisi bernikmat, ayahnya orang kaya, orang berada, wa ghadaw fil ni'am, hidup ditumbuh besarkan dalam keadaan bernikmat, mampu membeli susu, membesarkan, menghidupkan, membeli pempes itu pempes anaknya saja dibuang pagi-pagi itu selembar baju kita harganya. Orang kaya
wulida fil ni'am wa ghadaw fil ni'am wa himmatuhum, tetapi keluar rumah, keluar ketika dia telah besar, remaja, menjadi pemuda, keluar dari rumah, wa himmatuhum, tetapi himmahnya, cita-citanya alwanu ta'am wal alwan, berbagai macam makanan dan minuman. Dia nikmat sudah banyak di rumahnya, dibesarkan dalam kondisi bernikmat, hidup dalam kemewahan nikmat, tetapi keluar dari rumah cari lagi di mana restoran yang bagus kita minum, di mana warung yang enak kita makan. Bukan dicari di luar rumah, di mana tempat bersendiri, di mana tempat mendalami agama, mencari ilmu-ilmu untuk mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejelek-jelek nikmatku, kata Nabi. Itu satu botol koleksi minuman itu 60 juta ini satu botol. Kalau tumpah itu ditumpah anak kita baru dibeli dari Eropa. Itu ada tamu-tamu dikasih nampak, ini minuman ini saya beli dari Eropa, ini dari luar negeri, ini ada yang 80 juta, ada yang 100 juta, ada yang beratus-ratus juta. Subhanallah. Dan kadang kita masuk warung sudah minder, kita pergi ke apa namanya itu, kacau bubur kan minder. Duduk pesan, yang dimakan sedikit bayar semuanya, semua dibuang oleh pelayan itu ke dapur. Itu yang di pinggir jalan saudara-saudara kita minta sedekah, bangun masjid, bangun tempat ibadah, tidak kita sisihkan, kita lewat begitu saja. Tapi kita masuk warung, kita bisa membuang-buang, maka wailun lil jaradina asyar, celakalah orang-orang yang menjulurkan pakaiannya. Dulu ada zaman dulu itu celana itu harus dipijak itu. Kalaupun ayahnya jadi peternak ayam, peternak itu disuruh anaknya itu kasih umpan, itu dipijak. Ada tahun-tahun 90-an dulu, mesti blow dulu atau beli celana mesti harus dipijak, mesti harus dipijak. Waktu muda-muda Pak Dewan dulu, kalau enggak sah beli itu. Wal aklina afdala, dan orang makan yang berlebihan, rendah start, seolah-olah rendah sekali. Kita ambil pinggan sendiri, bikin sendiri, lalu pesan makan orang, tapi pesan penuh meja. Tidak takallamu tasyaddaku, dan apabila berbicara besar ngomongnya. Itu sejelek-jelek umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pergunakan mulut besar kita ini, suara kita ini, kerongkongan kita ini dalam zikrullah, dalam zikir rasul. Inilah yang digembleng, yang dibawa hidup-hidup yang berguna, yang manfaat oleh Murabbi yang sedang mentarbiahkan hati-hati kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya ini sama Bang Zulfarsi, Pak Dewan boleh. Hari ini kita jalan di sini di kampung lah. Saya udah pernah ini dilempar. Malam besok dilempar juga. Malam besok lagi nggak dilempar. Kita tanya, kemana udah yang melempar kemarin? Udah sakit. Apa tanggapan kita? Paling kita jawab alhamdulillah, atau supaya cepat mati. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dilempar itu. Malam besoknya dilempar. Besoknya enggak ada lagi orang. Di mana yang melempar? Tanya kepada sahabat, pada Yahudi. Oh, udah sakit. Rasul kunjungi, berkasih sayang dengan orang yang menyakiti. Kalau dijadikan uswatul hasanah, model contoh, ini yang kita model contoh. Inilah yang kita berguru, inilah yang kita mencarikan siapa yang mampu mentarbiyahkan nafsu kita sehingga kita bisa mencontoh baginda Rasul perkara
perkara-perkara yang seperti itu. Kalau bah modal itu udah payah berguru. Kemana ya? Kaya yang rom-rom. Anak buka sakit pekan papa. Orang ada modal gitu. Itu nada payah berguru. Nada payah berguru. Tidak payah berguru. Kerana lagi. Nabi berkasih sayang dengan orang yang menyakiti kita. Rasul sudah nampakkan dalam sejarahnya yang hari ini kita mencintainya dan kita jadikan beliau sebagai wasilah yang besar, wasilah yang besar untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut aku. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bisakah kita berkasih sayang dengan orang yang benci sama kita? Kalau kita normal, nggak sehat, bukan gila, nggak bisa. Mana pula bisa kita berzikir mobil dilempar? Kita salah. Kemarin kita nggak salat, sekarang kita udah salat dituduh sesat. Nggak bisa. Inilah kita cari siapa orang yang bisa menterbiahkan nafsu kita, mentasbihkannya, mentasbihkannya, mentausikannya, mentahqiqannya, mentakmilkannya. Bukan hanya sekedar intelektual, mentaklimkannya itu Google sudah lebih cerdas. Apapun bisa dilihat di internet. Mudah kalau mencerdaskan intelektual. Tetap guru tarbiyah ini, guru adab dan akhlak ini, kadang-kadang anaknya lebih pintar daripada ayahnya, tetapi menentang orang tua. Kadang-kadang muridnya kemudian hari lebih pintar dari gurunya, tapi tidak ada adab dan akhlak terhadap orang-orang tua dan gurunya sendiri. Apa bedanya kita dengan Google ini? Kita makan kue. Ini yang kita bersusah payah berguru, kita datang, kita mencari fardhu'in wajib, walau khalafa walidayhi, walaupun menentang dua orang tua kita, dilarang. Kena kamu jangan berguru di sana. Ayah nggak izinkan kamu berguru di sana. Walau khalafa walidayhi, menentang. Kena yang sakit kita, yang berobat kita. Masa yang sakit kita suruh pergi ke pendek orang tua kita? Nggak nyambung. Tanya kita anaknya sakit, tapi suruh ke dokter orang tua kita. Mak, ambo sakit. Yang pai bau baik pai heu mak. Waktu ditanya oleh dokter, yang sakit mana? Di rumah. Yang berobat siapa? Nya nurun orang pergi itu pening, dokter pening. Yang sakit kita, yang berobat kita sampaikan sama orang tua kita baik-baik. Bu, bapak yang sakit ini saya. Maka yang berobat ini saya, menurut saya sudah saya rasakan berangsur-angsur sakit saya ini, dendam saya, iri saya, dengki saya, ujub saya, kesombongan saya berkurang dengan saya terus berzikir, bergabung, belajar, bertarekat, berguru dan sebagainya. Inilah yang kita cari fardhu ain. Hukumnya kita mencari guru untuk membersihkan, mentarbiyahkan hati kita dan nafsu kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini nampaknya sudah panas ya. Sudah panas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, bahwa kalau perbedaan, saya pikir berbeda argumen itu yang membuat kita gentleman. Tetapi kalau perbedaan secara sentimen, inilah yang membuat kita ini seperti kita tidak berakal dan berilmu. Kalau beda itu menjadi sebuah gudang khazanah keilmuan di dalam agama kita ini. Apalagi itu menjadi rahmat. Tetapi beda dari sudut sentimen, pukulan lebih kaya, lebih hebat pesantrennya, lebih banyak umatnya, lebih banyak. Ini yang luar biasa.
Karena agama ini besar, perjuangannya besar. Kenapa kita tidak sama-sama memikul yang besar? Enggak sama juga kita secara pribadi-pribadi. Semua kita sudah ada pelanggaran, sudah dapat kartu merah semua. Kalau dipecat oleh juri, kamu jangan main lagi, sudah selayaknya. Sudah 3 kali kartu merah. Sudah 3 kali kartu merah. Begitu juga ibu-ibu sekalian. Dulu kita muda, ada yang tidak meninggalkan salat, meninggalkan puasa, banyak puasa yang tidak kita kaza. Kita sudah pada-padahi dengan berzikir saja, menangis-nangis saja. Itu kita tersangkut dengan tidak mengindahkan sebuah hakikat amal. Bagaimana kita untuk meraih hakikat daripada akhlak? Tadi telah dijelaskan, itu adalah ikhtiar Allah. Kita bisa rukuk dan sujud, bangun pagi, pergi ke masjid, salat berjamaah, itu adalah ikhtiarnya Allah. Itu terpaksa Allah menggerakkan sehingga kita bergerak, kita bisa beramal. Lalu secara ahwal kita diberi pandangan kejali nyata dalam batin kita sifat jalal dan jamal. Ini yang nanti disilakan oleh ulama sufi dengan syaukun mu'likun, rindu yang menggetarkan. Dan jalal ini menjadi khaufun musji'un, yaitu takut yang menggelisahkan. Jadi rindu yang menggetarkan di dalam jiwa kita, terlihat sifat jalal Allah, sifat jamaknya. Dan takut yang menggelisahkan, terlihat nyata dalam batin kita sifat jalal. Ini satu-satunya cara yang dapat mengeluarkan kecintaan hati kita terhadap dunia ini. Maka Abia sampaikan tadi, tangan kita boleh dalam genggaman, kita boleh ada dunia, tapi hati kita harus silih berganti, keluar masuk sifat tajalli berupa ahwal-ahwal yang kita harapkan dapat juga dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi amal, banyak manusia beramal, maka nabi banyak nabi, tetapi ahwal ini jarang. Maka hadiah ini hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disamakanlah bahwa amal yang disedekahkan itu dengan para anbiya, dan disamakanlah yaitu ahwal yang dihadiahkan. Kalau tadi amal yang disedekahkan, ini hal yang dihadiahkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih khusus kepada orang-orang yang khusus. Tidak semua kita sesudah beramal lalu mendapatkan ahwal. Mungkin karena masih kekotoran nafsu kita dan hati kita dan kekurangan kita dalam kita berburu. Jadi marilah kita contoh sifat kebagusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengunjungi sahabat-sahabatnya yang sakit. Rasul sendiri yang mengunjungi sahabat-sahabat. Rasul pergi menghubungkan silaturahim ketika silaturahim diputuskan oleh orang lain. Rasul yang pergi. Rasul sendiri yang menambangkannya tikar di ketika tamu datang ke rumah beliau. Dan Rasul sendiri yang menjabat tangan. Bukan seperti kita nunggu orang berjabat tangan dengan kita. Jadi Rasul tidak pernah berbohong dan berdusta. Dan Rasul juga suka bergurau dengan anak-anak. Karena dalam satu cerita, cucunya itu manjat kepada beliau sedang salat, suka dengan anak-anak. Tapi gurauan Rasul tidak berlebihan seperti kita, hal-hal kecil menjadi hal besar sehingga melapor ke polisi, panjang memutuskan silaturahim. Bukan seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya maaf, Abu Muhammad sudah hadir untuk menyemarakan acara kita pada siang yang berbahagia ini. Semoga beliau disehatkan oleh Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang menariknya seorang pembesar Sayyidul Alamin
Orang bertamu ke rumahnya, dia sendiri yang mengampangkan si kado, beliau sendiri yang mengampangkan. Kalau kita perintah, nyonya aja meli kada. Kita ada tamu nih, nah, kamu tolong, paling kita. Tapi Rasul sendiri bahkan pernah dengan lidahnya sendiri Rasul menghamparkan untuk tamu. Begitulah contoh-contoh. Mungkin ke hal-hal yang seperti ini menurut kita kemarin tidak berguna, maka pada hari yang berbahagia ini, hari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, bisa kita contoh sedikit-sedikit sifat-sifat daripada baginda Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan panjang lagi yang saya harus sampaikan karena sudah banyak guru-guru kita, Abu Mahba juga datang. Mungkin ada yang menggurui forum yang cukup mulia ini, dan sama-samalah kita untuk berbenah diri ketika guru kita sakit, ketika ilmu ini tidak bisa disampaikan kepada muridnya, tetapi muridnya tidak sakit ketika tidak pernah jumpa dengan guru. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم آمين يا الله. اللهم إنا نسألك ببركة نبيك ورسولك وآله وأصحابه وعلمائه الصالحين خصوصا أنبياء شيخ محمد ولي الخير آمين. وببركة مربك ومرشدنا شيخ عمرو الولي وببركة كلمة لا إله إلا الله أن تنوّر قلوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تلطف بنا بقضائك وأن ترحمنا يا الله وأن تشفي مرضنا وأن تقضي حوائجنا وأن تلطف بنا وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأهلنا ولإخواننا ولقراباتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah rahmat dan kesejahteraan di atas penghulu kami, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ini ya Allah dalam golongan umatnya yang baik. Jadikan kami ya Allah dalam golongan umat-umat yang mendapat syafaatnya di kemudian hari nanti. Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah dengan berkat baginda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat keluarganya dan sahabatnya dan ulama-ulamanya yang saleh ya Allah, dan berkat murabbi kami ya Allah, berkat kalimah la ilaha illallah ini, cemerlangkanlah dada kami, lapangkanlah dada kami, cemerlangkan hati kami ya Allah dengan nur ma'rifatmu ya Allah, dan lemah lembut terhadap kami atas segala ketentuanmu yang berlaku di dunia ini ya Allah. Kasihani kami ya Allah, lapangkan rezeki kami, sehatkan badan kami, sampaikan hajat kami ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga, anak istri kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruhnya sanak famili kami ya Allah, dan seluruhnya kaum muslimin, kaum muslimat yang hidup atau yang telah meninggal ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin ya Allah. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya mufarrijal hamdi ya kashifal lam ijfa'anna al-balaa wal wabaa wa ta'un wa virus min anfusina wa ahlina wa jama'atina wa baladina wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wallahu yaghfir lil ibadi wa yarham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah